Itu kemudian dengan catatan-catatan rekomendasinya ini harus dikembangkan, itu harus dikuatkan dan lain sebagainya. Nah, emutan simkuring mah orientasinya ulah tebih ke mana-mana, tingali karena rekomendasi Pak Bupati. Begitu kan sudah dibagikan ya. Jadi kadinya rujukan. Nah, walaupun kemudian aya nu tepertela, sok atuh kembangkeun sareng nu aya. Nambah wawasan kanu sanesna. Tapi sekali lagi tampak mukanya adalah kepala desa. Ulah bahak, ulah ngarasa jumawa Pok Darwis atau napi pengelola Deswita. Kedasa uyunan sareng Pak Kades begitu, karena sekali lagi judulna oge desa wisata. Tentu sekali deui Pak Kades sendiri juga akan mengayomi apa yang kemudian menjadi kebutuhan di Deswita dimaksud. Sehingga tadi bisa berkembang, bisa dikiatkan. Dan yang paling utama dengan stimulan tadi jadi uswah, jadi kutuah tuh, jadi contoh bagi desa-desa yang lainnya. Sehingga simkuring aya nu WA opat desa gitulah. Pak Kadis simkuring gaduh Cimandiri terus didamel jembatan loh, lamun ieu dibangun aya oge nu ngadugikeun, ieu aya agro dan lain sebagainya. Jadi menurut simkuring influencernya berjalan tuh. Jadi the rule of vibration gitu ya. Luka dua, something apa ya, atraksi itu kan bukan hanya apa yang dilakukan tapi apa yang dilihat juga. Something to see, something to do, something to learn dan lain sebagainya. Dan itu kemudian bisa ditemukan dalam konsep gunung, rimba, laut, pantai, sungai, situ seni budaya yang ada di kita. Yang selanjutnya adalah amenitas tuh. Kedah aya sarana penunjang, kedah aya tempat calikna, kedah aya musola, kedah aya MCK dan sebagainya. Tapi itu yang kemudian juga menjadi daya tarik. Nah, ternyata di Deswita itu bukan itu satu-satunya. Yang kemudian juga harus dikembangkan adalah apa yang kemudian kita sebut dengan CBT. Jadi community based tourism, community based development. Jadi kegiatan ekonominya bisa ngagerakin. Saya contoh mohon izin. Apakah Suspend Bridge yang kemudian kita sebut dengan Lembah Purba itu desa wisata? Tidak. Yang disebut desa wisata itu kegiatan wisata yang kemudian bisa menggerakkan ekonomi nu aya. Ini Kang Maman misalkan, banyak yang datang pelajar melakukan penelitian ngawengi, tapi ngawengina itu di homestay begitu. Jadi masyarakat ikut merasa terbantu. Ada Pok Darwis dulu terlibat, ada orang yang kemudian menjadi pemandu. Nah, perputaran uangnya di sana. Jadi tidak oleh salah satu kapital saja. Nah, itu yang kemudian terus kita kembangkan. Dan alhamdulillah tasakur gini mah, walaupun kemudian aya nu nyarekan oge Pak Camat, saya sudah ngusulkan ke Pak Kabid kunaon teu asup-asup begitu. Karena memang sekali deui juga tentu ngarujukna atamu sukbil syariah anu tertuang di dalam perda dan kemudian juga rintisan perbuk di perbuk kita, termasuk juga perbuk yang ada di Provinsi Jawa Barat, dan kemudian juga at-tamusuk bil asyuro, ririungan untuk netukeun ieu maju berkembang rintisan atau kemudian mandiri itu juga tentu sakali deui ngariung, dan ngariung itu kita lakukan di Dinas Pariwisata. Alhamdulillah kita sampaikan eksistensi Peredes esensi dengan saukur dibuatkan SK Bupati, kemudian dibikin dipasikeun ka Pak Camat ka Pak Kadesna, kedah dipertelakeun, kedah disibarkeun, kedah dibewarakeun. Di mana atuh iraha atupan anggaran atuh cekap saur Pak Kabid. Urang milarian aya teu ti Karangpara punten hadir. Pak Kades, mana Pak Kadesnya? Doya Karangpara ya. Desa wisata anu sauyunan harita zaman Pak Maman, Baperida lungsur, pariwisata lungsur, SCGOG jegut aya di dunia. Kunaon mati suri begitu. Padahal potensinya luar biasa, bahkan aksesnya oge sesah dugi ka lokasi eta. Nah, karena Pak Kades oge perintis, maka kemudian berniat untuk mengaktifkan kembali. Alhamdulillah tos atuh di dunia. Nah, ternyata juga tidak mudah. Nothing is free, nothing is easy if you want because to successful. Jadi memang alhamdulillah dinamikana ini mas sekedar
mencurahkan apa yang sudah kita lakukan dengan kebersamaan itu akhirnya kemudian bisa dilaksanakan dengan kesederhanaan, bisa kita lakukan. Namun kemudian apa yang terjadi? Ini di luar perkiraan. Pada saat Pak Bupati memberikan sambutan, ada tanpa nyarios silaka abdi, hanya naroskeun sabaraha desa. Pada saat sambutan beliau menyebut, maka untuk 30 desa wisata akan diberikan bantuan keuangan khusus. Wah, nah ulang tuh luar biasa. 50 juta dikali 30, 1,5 miliar bukan? Jadi algoniun Allah Maha Kaya, tong keung tong salempang, aya wae rezekina. Lamun dimintakan oleh kita ke Baperida, ke jika nama ngahulang 10 kali bisa mal keluar tak anggaran anak, tapi ku kegiatan tadi ditinggalkan, alhamdulillah keluar. Saya ngahulang Pak, harus kapas saya tidak Pak. Oke cenah abdi geus haruslah aja nanti ke bidang keuangan, muncullah dalam konsep transfer keuangan ke desa begitu. Dan itu wasariuna ila makfiroti mirobikum wal jannah, itu ngantosan tahun hareup cantang tuka umuran dialokasikanana itu kemudian di perubahan yang akan datang. Benar, tepuk tanganlah untuk keuangan yang luar biasa. Nah, tentu karena konsepnya perubahan kedah disiapkan di ayeuna. Itu kan saya diamanahi sama Pak Heru tuh, Pak Kadis, Pak Yasna, kedah lebet di akhir Juni atau di pertengahan Juni. Ditaros tadi ke Pak Kabir, terus aya nu nyanak proposal ke acan. Acan kan wae kurang dorong, nanti kita akan buat des agar kemudian juga percepatan itu dilakukan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran. Mudah-mudahan dalam tempo yang singkat kita bisa brainstorming dan menyelesaikan, menuntaskan. Jangan ditunda-tunda. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Kades nu apal nyaan kumaha jagat pada melan di tempatnya masing-masing. Tapi hari ini kersa hadir dan kemudian mendampingi penyelenggara desa wisata untuk memastikan target tahapan proposal itu bisa dituntaskan, dan yang paling penting bukan hanya selesainya tapi juga peruntukannya di dalam rangka menguatkan, mengembangkan, bahkan kemudian memandirikan desa wisata anu janten binaan Pak Kades Sadayana. Karena nanti sekali lagi titik pangkal hubnya itu dari kabupaten ke desa. Demikian, terima kasih dan dengan penuh hormat, bersyukur sekaligus bangga bisa bertatap muka bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian sebagai pejuang, sebagai mujahid kebaikan. Karena pantasiru nafil ardi itu dalam agama kita, memang kita harus diwajibkan untuk menjelajah, dan di dalam jelajah itu kemudian kausapri. Alhamdulillah, hatur nuhun, hapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.